Sekarang aku tanya Munir, Jumat, setiap Jumat kan ada pasar di surga. Itu ngapain? Itu kan untuk sia-sia nih. Enggak. Pasar itu diartikan bonekanya lucu. pertemuan antara saudara-saudara, antara para sahabat. Artinya perkumpulan gitu. Kumpul kan? Laki-laki semua kan? Ngapain ngumpul di pasar, Pak Munir? Laki-laki semua itu, ada Bro. manfaatnya. Nggak tahu transaksi apa di situ. Ada manfaatnya. Ngumpul itu biasanya di warung kopi. Ngapain ngumpulnya di pasar? Ini pertanyaannya Munir. Silaturahim lah. Pasar itu fungsinya apa? Tempat berkumpul. Silaturahim di pasar. Fungsinya pasar itu apa, Munir? Tempat pasar itu bukan artinya orang jualan. Apa pasar? Berarti bukan pasar deh, Mir. Tapi diartikan di pasar itu jual beli, pasar. Pak Munir. Yang namanya pasar itu ada yang pasar virtual, ada yang pasar real. Pasar itu ya pasti tempat jual beli. Emangnya pasar itu tempat orang cuci piring? Kalau Munir, kan memang ada jual minyak ada. Kalau jual minyak transaksi kan. Jual ketoprak. Loh. Kalau kan ada orang jual minyak, ada orang jual ketoprak, ada orang jual gorengan, pasti ada itu. Di surga ada jualan itu toh, ketoprak ada ya. Jualan ketoprak, jualan ini ada semua ya. Tuh. Loh, aku tanya. Pasar, pengertianmu pasar itu ada apa? Perang naga. Pengertian pasar apa nih? Ada transaksi tuh. Yang ditransaksikan ada suara dari samping itu. Kita kan, udahlah aku itu kita aja kan lah. belum masuk surga, Domba. Kita kan belum masuk surga, jadi kita nggak tahu. Janganlah nanya macam-macam. Lagian ayatnya itu bukan. Karena setiap Jumat kan datang ke pasar nih laki-laki. Transaksi apa? Noise-nya itu kencang kali loh, Pak Dom. Oh ya, tak beda lah. Karena istri lagi nonton. Iya, Bu Yuni boleh nanya, Bu? Iya, silahkan Bapak. Oke, aku mau nanya, di dalam Islam siapa juru selamat, Bu? Kami Islam Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu. Ada ayatnya, Bu? Nah, nggak usah ayat lah. Kami bersyahadat pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Udah cukup, Pak. Cuma asumsi aja, Bu, ya? Hah? Jadi hanya asumsi aja ya? Siapa percaya kepada aku, barang siapa mengasihi Allah, maka diuni, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ada yang noise ini, dari siapa ini ya, yang noise? Pak Munir, nanti dulu, bentar, dia mau nanya sama Yun katanya. Itu tiket kami masuk surga, Pak. Kalau kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami insya Allah dapat masuk surga, Bapak. Nah, apalagi nanya, Bapak Munir diam dulu, dia mau tanya sama Yun katanya. Ya, nanya apa lagi? Bukan asumsi, Bapak. Halo, aku mau nanya dong ke Bu Yuni dong. Boleh. Bu Yuni, gini Bu Yuni, kan saya pernah nonton video ada orang Kuwait ya. Dia itu kan orang Kuwait cewek, dia itu pindah jadi Kristen karena katanya di Al-Quran itu nggak ada tulisan Allah berfirman aku mengasihi manusia atau mengasihimu gitu. Bener nggak Bu ya? Ada nggak di Al-Quran Bu tulisan itu Bu? Kalau Tuhan bilang aku mengasihimu gitu. Katanya dia gara-gara itu dia jadi Kristen karena di Alkitab banyak ayatnya begitu Bu. Gimana itu Bu? Saya bilang apa tadi? Hanya karena di Al-Quran katanya nggak ada tulisan Allah berfirman aku mengasihimu gitu. Iya, masa gara-gara hanya kata satu kata aku tidak mengasihanimu bisa jadi murtadin sih Bapak? Aneh-aneh. Iya. Nanti videonya saya cari lagi ya Bu, saya share ke Ibu karena dia kan orang Kuwait Bu. Jadi dia tuh bilang, wah kenapa Tuhan kok nggak pernah berfirman mengasihi? Padahal kan Tuhan itu harusnya Maha Kasih, Pengasih dan Pengampun. Berarti Bismillahirrahmanirrahim juga ada cukup Bapak. Ya itu kan kita yang ngomong, kita yang bicara Bu, bukannya Tuhan yang bicara Bu. Hah? Kan kalau kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim kan artinya kita yang bicara gitu kan. Bahwa Tuhan Maha Pengasih, tetapi kok di Al-Quran tidak ada kata dia itu bilang Tuhan mengasihi. Ibu nanti coba cari deh di Al-Quran, ada nggak mengatakan, saya juga bertanya-tanya, bener nggak kok di Al-Quran nggak ada tulisan aku mengasihimu gitu. Ya masa cuma satu kata gitu aja dia jadi murtad Bapak.
enggak, Bapak? Itu satu Iya. alasan masuk di akal. Iya, Bapak. enggak. Nanti saya cari videonya lagi, saya share, saya lupa juga udah kehapus itu. Pagi siang malam diinjilin aja juga Pak, nggak jadi masuk murtadin kok Bapak. Nah itu Bu, kalau masuk ke Kristen itu, percaya Yesus itu bukan karena pengertian gitu, tapi dari dirinya sendiri tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab gitu loh Bu. Biasanya begitu, kalau kita bukan karena dicuci otak gitu kan, melalui kalah berdebat gitu kan, enggak, tapi biasanya kan kalau Ibu lihat kesaksian-kesaksian kan, kadang dia itu ketemu Yesus ketika umroh gitu kan, atau ketemu Yesus ketika mengalami masalah dan lain sebagainya. Biasanya begitu panggilan Tuhan kepada seseorang itu gitu Bu. Bukan kalau pikiran mah ya gitulah, kalau pikiran bisa dimanipulasi kali ya. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh biasanya ada timbul pertanyaan dari diri kita itu sehingga kita mempertanyakan Tuhan itu di mana sih gitu. Oke, boleh saya jawab? Silakan. Oke, kadang-kadang alasan kayak begitu. Karena katanya banyak murtadin itu gara-gara bermimpi. Kita pikirlah secara logik. Mimpi ada sesuatu bunga tidur. Untuk apa dipercayai? Oh, kamu, sorry lah, saya bukan menghina orang murtadin ya. Tapi alasannya itu yang nggak masuk akal. Oh, aku damai dengan Yesus. Apa Tapi kamu Nabi Ibu bermimpi. itu kamu nggak damai? Tapi Nabi Ibu mimpi terus. Isra Mi'raj mimpi, Lailatul Qadar mimpi. Siapa bilang tuh? mimpi? Yang bilang mimpi ya hadisnya Ibu. Ibu nggak baca hadis, Ibu nggak baca sirah nabawiyah. Dia nggak mimpi, memang dia dalam keadaan sadar, pergi jalan-jalan, butuh betul nggak mimpi, kopi atau Apa? Bermimpi, Bu. Jelas wahyu pertama mimpi. Kata Ibu tadi mimpi kan bunga tidur. Tapi nabi Ibu itu mendapatkan wahyu pertama dalam kondisi bermimpi. Namanya Aruyah Asadikoh atau mimpi. Kemudian Lailatul Qadar juga diperlihatkan dalam mimpi. Jadi ada kitab yang turun dari surga itu diperlihatkan dalam mimpi. Kemudian Isra Mi'raj itu juga mimpi, Bu. Ibu baca dong Sirah Nabawiyah Ibnu Syam halaman 300. Baca dong, Bu. Kayak saya baca biar pinter. Muhammad Isra Mi'raj mimpi. Entah tahu Anda kutip datang dari mana, saya pun tak tahu. Ibu pernah baca Sirah Nabawiyah? Enggak. Aisyah. Udah Tak kamu bisa lah saya ngomong kalau Ibu enggak pernah baca riwayat Nabi Ibu. Nabinya Ibu. Makanya Ibu enggak tahu kalau Nabi Ibu bermimpi dah. Kata Ibu tadi mimpi bunga tidur, jangan dipercaya. Aku mau ngomong sama cowok tadi lah, sama kamu mau cerewet. Yang tadi nanya. Arah nih ya, katanya mimpi bunga tidur. Lah iyalah, kamu bermimpi ketemu Saya Bu, yang cowok Bu, yang cowok saya. Tuh tadi saya kirim linknya Bu, itu ada videonya tuh cewek itu tuh bilang dia tuh di Al-Quran nggak ada tulisan Tuhan mengasihi gitu loh Bu. Nanti Ibu lihat aja videonya, saya juga udah baru lihat sih. Kalau di Linknya, Alkitab banyak, Bu, dikatakan Allah berkata, aku ini mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bahkan biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoncang, tapi kasih setiaku tidak akan pernah pergi darimu. Amin. Allah berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, tapi aku sekali-kali tidak akan pernah pergi meninggalkanmu. Yesus berkata, karena kasih begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia nggak mau kita masuk neraka. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita semua boleh hidup yang kekal dan selamat. Itu Bu, jadi kemudian Rasul Yohanes mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu sudah mengasihi kita. Karena dia lebih dulu mengasihi kita, maka kita kenal apa itu kasih, Bu. Selagi kita masih berdosa, Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Itu kasih, Bu. Betapa besar kasih Tuhan itu ketika Ibu tahu pengorbanan dia di kayu salib. Kalau Ibu nggak tahu pengorbanan Yesus di kayu salib, banyak saya kadang miris ya, orang Islam kadang menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan kok mati? Tuhan kok dipertanyaan? Tapi kalau kamu tahu, Bu, ya betapa berharganya darah Yesus. Ibu akan tersungkur di bawah kaki Yesus. Ya, betapa dia menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita, betapa dosa kita itu ditanggung. Saya itu yang seharusnya tadi seperti Ibu mendatangi, memasuki, melubangi dan menghampiri neraka.
Tapi karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup saya, dia datang di dalam hidup saya, dan dia memberikan jaminan Roh Kudusnya di dalam hidup saya, sehingga saya nggak bernasib sama seperti Anda. Saya nggak bernasib sama seperti Pak Munir dan Ibu yang bakal mendatangi neraka. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa dan aku menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saya prihatin sama kalian yang akan mendatangi neraka, Bu. Sungguh saya prihatin. Karena Allah tidak mengasihi Anda, Pak. Beda dengan Alkitab. Bapak mengatakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bahkan namamu itu terukir di telapak tanganku, kata Tuhan. Ya, Allah Anda nggak pernah mengatakan I love you, tapi Yesus berkata I love you. Bahkan kata pertama yang saya dengar ketika saya pertama kali ketemu dengan Tuhan adalah, anakku, aku mengasihimu. Dan di situ saya menangis dan tersungkur. Pertama kali saya dengar suara Tuhan, dia mengatakan, anakku, aku mengasihimu. Itu tidak pernah saya dengar, Bu, dari Suaranya manusia. cewek apa cowok? Suaranya cewek apa cowok? Jadi saya kasihan sama Anda, Pak. Anda boleh ketawa, Anda boleh menghina salib Iya. Yesus. Sebab Kita Anda ini tidak dulu, tahu kita pengorbanan dulu. Yesus di atas kayu salib. Ya, Nah, dia pakai karena Anda bahasa tidak apa? pernah merasakan kasih Bapa, makanya kamu tidak bisa Dia berdoa pakai seperti bahasa kami berdoa. Indonesia, Kamu bahasa berdoanya Batak. jauh, Pak. Kamu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi kami anak-anak Tuhan, kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami berdoa dan kami menyebut dia Bapa kami, karena dia mengasihi kami, Pak. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah di dalam hidup saya. Beda. Bapak dan Ibu, saya berdoa supaya Pak Munir dan Ibu mengalami apa yang kami alami. Kasih Allah yang begitu besar dan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan tidak lagi akan keluar penghujatan dari mulut kalian mengenai salib Yesus. Salib itu dikatakan sumber keselamatan, Pak. Salib itu dikatakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kalau Bapak menghina berita salib, itu artinya Bapak memang ditentukan untuk Dengar tuh binasa. dong. Bapak ditentukan untuk binasa karena Bapak menghina pengorbanan Yesus di atas kayu Dengar tuh, salib. Erden. Dan itu sudah tertulis, Pak. Itu sudah tertulis. Jadi saya kasihan karena di dalam Quran Allah Bapak tidak mengasihimu. Allahmu tidak pernah mengatakan aku mengasihimu, Pak, seperti di dalam Erden. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك، ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت،